أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah 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 alhamdulillah. Dialah Allah yang memberikan kenikmatan hidayah dalam hati kita semua dengan keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat tauhid ini kita menjalani kehidupan semua total hanyalah kontrak dengan Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kalimat tauhid ini kita akan tutup lembaran hidup kita. Mudah-mudahan lafaz kita akhir dalam kehidupan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat tauhid ini insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak ada tandingannya, yaitu melihat dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita terus memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas permasalahan orang-orang yang mengatakan itu hal itu bid'ah karena tidak ada dasarnya, pada dasarnya kita jelas cinta kita pada Allah, memperingati, mengingat kembali, merefresh, menyegarkan kembali bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah SAW dan bagaimana para sahabat, yang sahabat ini adalah hasil didikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Saya hanya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW ketika itu berjalan dengan Sa'ad ibn Waqqas. Berjalan dengan Sa'ad ibn Waqqas, kemudian bertemulah dengan seorang wanita. Dia sedang berzikir dengan biji-bijian. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dihitung dengan biji-bijian. Itu zaman sekarang mungkin biji-bijian itu sudah dirajut dengan tali. Orang bilang tasbih. Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan, bid'ah, bid'ah, aku tidak pernah mengerjakan itu. Kenapa engkau mengerjakan hal yang baru? Tidak. Rasulullah tidak mudah sebagaimana orang sekarang menuding dan menjudge orang lain bid'ah. Karena bid'ah, ingat, itulah api neraka. Kullu bid'atun dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Di hati kita, jangan sampai kita merasa paling benar, yang lain adalah salah. Termasuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertemu dengan wanita tadi, bertanya, apakah kamu mau saya ajarkan yang jauh lebih mudah dari itu dan lebih afdol, pahalanya lebih dahsyat, tapi mudah? Tentu wanita ini mengatakan iya. Katakanlah subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliqa. Begitu juga alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, walhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, walhamdulillah adada ma baina dhalik, walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Begitu juga la ilaha illallah, begitu juga Allah Akbar, begitu juga dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Jadi dari kisah ini, esensinya dilihat. Bukan seremonial formalistiknya, tapi pendekatan yang lebih substantifistik.
isinya, bukan hanya kulitnya saja. Oh, bertasbih pakai ini haram bidah, enggak. Esensinya adalah berzikir dan dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Betul, Rasulullah SAW tidak pernah pakai biji-bijian tasbih dengan tangan beliau, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Nabi semua adalah haram bidah, tidak. Termasuk kita memperingati secara esensial, hanya memperingati, ingat kembali, merefresh kembali, menyegarkan kembali bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus di mana letak dosanya sebagai bidah? Tidak. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Mereka punya sikap tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Asyidda 'alal kuffar, ini kata-kata ini, lihat nih. Ini. Jadi orang Islam itu betul menebarkan rahmat. Akan tetapi jangan lupa, dia bukan berarti tidak punya prinsip hidup dipermainkan dengan orang-orang kufar. Kufar itu diterjemahkan orang-orang kafir. Tidak cukup. Ada kafirun, ada kufar. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kafirun. Orang yang tidak mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya kafirun. Tapi kufar, orang kafir yang jahat, yang memusuhi orang Islam, yang menjadikan orang Islam sebagai bidikan mereka, dihajar, dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Dengan tipu daya muslihat mereka, itu adalah orang yang memusuhi, menyerang. Yaitu kafir yang kufar. Nah, kita punya sikap tegas. Disinilah Rasulullah SAW betul menebarkan rahmat, tetapi ketika ada serangan, kalau memang harus perang, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada banyak sekali ghazawat. Oke, lihat ruhama ubainahum. Kita menebarkan rahmat, cinta, kasih sayang. Disinilah perilaku Nabi Muhammad SAW yang mendidik para sahabat agar ruhama, agar menebarkan ruhama. Inilah hasil didikan Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat semua. Dan Rasulullah SAW dibentuk di akhlaknya oleh Allah Azza wa Jalla ahsana tadib. Sebaik-baik pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Maka mereka gambarnya adalah ruhama ubainahum. Sangat menebarkan rahmat antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, ini saya akan dibahas ini dulu. Mereka ruku dan sujud. Ini adalah lambang dan simbol umat Nabi Muhammad SAW. Karena di muka bumi ini tidak ada satupun agama yang menghormati Tuhannya kecuali hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, kita terjemahkan dulu. Ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak karimah, punya akhlak mulia, sehingga menginstall software akhlak mulia di kalangan para sahabat, sehingga para sahabat ruhama ubainahum, saling menebarkan rahmat. Setelah itu gambaran mereka seperti apa? Tarahum, Anda akan melihat ruk'an sujadainya bertaguna fadlam minallahi wa ridwana. Akan Anda melihat mereka ruku dan sujud mengejar ridhonya Allah, karunia Allah. Jadi ada hal yang sangat penting, ruk'an sujadan mereka. Ya bertaguna fadlam minallahi wa ridwana. Dia mengejar, yang dikejar adalah ridho Allah, cinta Allah, karunia Allah. Dia mengejar, mencari nafkah
Ya, bekerja untuk mencari nafkah, niatnya hanyalah untuk Allah subhanahu. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mengejar karunia Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, ini penting sekali. Di dalam wajah mereka, air muka mereka, nampak dari pancaran mereka adalah bekas sujud. Nah, nanti akan perdebatan. Jadi wajah mereka nampak bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan yang di dalam hal itu semua tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang digambarkan nanti ada Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya. Gambaran seperti ini itu sudah digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Subhanallah. Gambaran umat Nabi Muhammad SAW setelah dibentuk akhlak yang mulia. Mereka ini kazara'in akhrija syafa'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqi. Yu'jibu zurra'an liyaghidha bihimul kuffar. Mereka tumbuh kembang laksana pohon. Pohon-pohonan yang tadinya tunas lama-lama besar menjadi kuat dan kokoh. Sehingga orang-orang melihat Islam, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa umat Islam kompak. Bersatu. Menjadi sebuah bangunan akhlak yang mulia. Laksana pohon yang teguh, yang kuat sekali. Kalau kita melihat pohon yang besar, yang kuat, itulah gambaran umat Islam yang sebenarnya tidak seperti yang sekarang. Carut marut, saling menghina, saling mencaci maki, dan saling merasa benar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gambaran ini di dalam Al-Quran seperti apa ya? Seperti tunas yang tadinya lemah, lama-lama besar menjadi kuat. Ya. Inilah gambaran rahmat Allah Azza wa Jalla. Keberkahan Allah Azza wa Jalla diberikan kepada orang beriman. Ini gambaran ini ada dalam Injil dan Taurat. Baik. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihim kuffar. Jadi orang yang menanamnya, para petani, siapapun yang melihatnya, Masya Allah. Sangat-sangat membahagiakan. Sangat-sangat menenteramkan hati. Dan buat orang-orang yang Islam, orang-orang non-Islam, orang-orang kafir dan orang-orang fasik dan munafik yang berkolaborasi dengan orang kafir, mereka malah sebaliknya membuat marah. Liyaghidha bihimul kuffar. Umat Islam bersatu, umat Islam punya kekuatan. Mereka nggak suka, marah mereka. Inilah yang sekarang terjadi. Akhlak Nabi Muhammad SAW tidak terbangun di masyarakat kita sekarang ini. Kita butuh merefresh bagaimana Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai akhlak mulia di dalam hati para sahabat, walaupun perbedaan pendekatannya berbeda. Ini amat sangat penting sekali. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat, dia menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga liyaghidha bihimul kuffar, orang-orang kufar, orang-orang kafir yang menyerang Islam di ketakutan. Luar biasa kuatannya. Sebaliknya sekarang, tidak ada kekuatan apa-apa. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Pada akhirnya kita dijamin surga. Kenapa? Allah menjanjikan, menyiapkan bagi siapa orang-orang beramal soleh, diberikan kepada mereka itu maghfirah, ampunan, wa ajran azimah, yaitu surga. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pada hari ini tafsir surat Al-Fath ayat 29 menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali aku tidak pernah mengutus engkau hai Muhammad SAW kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Gambarannya ruhama itu adalah orang yang menebarkan rahmat. Satu-satu kita bahas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pemahaman agama yang benar di dalam Islam jadi dilecehkan, diputarbalikkan sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Lihat, pemahaman akhlak seperti apa kemarin kita sudah bahas. Pemahaman Nabi Muhammad SAW kenapa diberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Lihat, kita satu-satu kita kupas. Pertama, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata-kata ini menunjukkan Rasulullah diangkat
oleh Allah Azza wa Jalla dengan istilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu walladzina ma'ahu asyiddal kufar. Orang-orang yang bersama Nabi itu para sahabat, sampai orang-orang kafir ketakutan sama Islam, dia ngeri, menghina enggak berani. Nah, zaman sekarang yang menghina ajaran Islam luar biasa, diprotek oleh penguasa. Ya, kita tahu buzzer-buzzer yang jahat sekali menghina Islam, menghina ajaran Islam. Nah, saya tidak akan masuk dunia politik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah SAW sebagai sosok uswatun hasanah, sebagai suri tauladan seluruh umat manusia. Apalagi kita, liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhirat diharapkan, dan selalu berzikir dengan zikir yang banyak. Orang-orang ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan mereka. Mari kita lihat redaksi Al-Quran. Lihat nih. Redaksi Al-Quran, Rasulullah SAW mengajarkan ketegasan kepada orang kufar, karena saat itu, sampai sekarang sih, ada orang-orang kafir yang niatnya tidak baik. Sejak dahulu, sejak penjajahan, dia tidak suka dengan Islam. Zaman sekarang banyak orang yang tidak suka dengan Islam. Mendengar kata-kata khilafah, khalifah udah ketakutan. Padahal itu konsep ajaran agama Islam. Sebelum manusia ada, itu sebelum Nabi Adam. Sudah diterangkan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sekarang orang ketakutan karena tidak punya ilmu. Ilmu tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat dengan akhlak mulia. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayatnya ruhama bainahum. Nah, ini dia. Menebarkan rahmat antara sesama umat Islam. Kalaupun di kota Madinah ada Al-Ansar dengan Al-Muhajirin, mohon maaf, orang-orang miskin. Al-Suffah. Dia orang miskin, tapi dibantu oleh orang Ansar. Subhanallah. Bukan bantuannya yang kecil, tidak terhitung. Berapapun. Artinya apa? Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan para sahabat, dia bisa berjuang jiwa raganya untuk Islam, dan mereka menebarkan rahmat untuk Islam, karena Allah, karena Allah. Menebarkan rahmat. Man la yarhamin nas la yarhamullah azza wa jalla. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita selalu menebarkan rahmat, ruhama bainahum. Dengan harta kita tebarkan, dengan senyum kita berikan. Berarti kita menjadi ruhama bainahum. Ruhama bainahum apa? Selalu menebarkan rahmat. Man la yarhamin nas la yarhamullah azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat kepada manusia, nas, bukan orang Islam, nas. La yarhamullah azza wa jalla, maka Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya kepadanya. Kata-kata ruhama bainahum, betapa dahsyatnya umat Islam bersatu. Sekarang astagfirullahaladzim, kita terpecah belah. Apalagi dengan adanya kondisi komunisme mengadu-ngadu umat Islam. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwasanya Islam menyatukan dengan ajaran Islam. Sekarang antara yang satu begini, yang satu begini, perpecahan antar umat, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita terjauhi dari perpecahan ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat dalam rumah tangga juga perpecahannya luar biasa, karena setan berjuang untuk menghancurkan rumah tangga. Yang satu tidak bicara, suami istri nggak bicara, anak juga begitu. Tidak, gambaran ruhama bainahum tidak nampak. Saling menebarkan rahmat tidak nampak. Tidak dirasakan dalam rumah tangga, di masyarakat kita, bahkan dalam negara kita. Kita ini harus mengeluarkan apapun, tenaga, pikiran, dan seterusnya untuk menuju satu, ridho Allah, supaya Allah mencintai kita. Dengan cara apa? Menebarkan rahmat, maka kita akan mendapatkan rahmat. Karena kalau orang pusing, aduh nggak dapat rezeki, aduh susah nyari duitnya, aduh susah, dia kesulitan. Punya banyak problematika kehidupan yang begitu dahsyat. Cobalah Anda menebarkan rahmat, maka yang di langit akan memberikan rahmat. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Tebarkan rahmat di muka bumi, maka yang di langit akan melimpahkan rahmat kepada kita. Allah. Bagaimana kita setiap hari
mengadakan tangan kita ke langit. Ya Allah, limpahkan kepada aku rezeki yang luas. Ya Allah, berikanlah aku rahmat-Mu dengan kesolehan anak-anakku, dengan kesolehan pasangan hidupku, dengan kesolehan keluargaku. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu ya Allah kepada kami, sehingga urusan kami, kehidupan ini dimudahkan oleh Allah. Saya punya problematika ini. Ya Allah, mudahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada kita, sementara kita tidak menebarkan rahmat. Redaksi hadis Rasulullah SAW, man la yarhamin nas la yarhamullah azza wa jal. Barang siapa yang tidak menebarkan rahmat, ini hadis diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah tidak akan melimpahkan rahmat kepadanya. Tanpa kita sadari betapa banyak orang susah, itu karena tangannya sendiri, karena kekikirannya, karena kepelitannya, karena dia tidak menebarkan rahmat. Kalaupun dia tidak punya harta dan dia kesulitan dalam mempunyai harta, tidak ada rezeki, lihat redaksi surat Talak, dan ini sudah kita pernah bahas. Betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang itu tetap harus berinfak. Berinfak bagaimana? Wa man qudira ali rizq. Barang siapa yang dibatasi rezeki, falyunfiq mimma atahullah. Berinfaklah dari apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia terbatas hartanya, pikiran, waktu, fisik, itu bisa diinfakkan. Maksudnya apa? Menolong orang lain. Memudahkan orang lain. Kalaupun orang punya masalah, dimudahkan. Zaman sekarang malah orang banyak mempersulit orang lain. Astagfirullah. Orang banyak udah tahu istilahnya, kalau emang bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Udah tahu bikin susah aja dah. Banyak orang seperti itu. Betapa orang itu lupa bahwa ketika kita memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan diri. Di dalam hadis kudusi, ada orang yang dosanya luar biasa, menghadap Allah di hari kiamat. Dia tidak punya kebaikan, seakan-akan dia tidak punya kebaikan karena banyak dosanya. Tapi pada akhirnya dia masuk surga. Bagaimana aku bisa masuk surga ya Allah? Karena engkau selalu menolong orang lain. Selalu menyelesaikan masalah-masalah problematika kehidupan orang lain. Ini yang disebut dengan ruhama bainahum, redaksi tadi Al-Quran, ruhama bainahum, menebarkan rahmat Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa sedekah itu memadamkan amarahnya Allah Azza wa Jalla. Maka kita saling menebarkan rahmat, saling menebarkan rahmat. Ruhama bainahum. Di antara akhlak Rasulullah yang sekarang sudah hilang dari antara kita. Kalau Anda masak, berbagilah masakan itu ke tetangga-tetangga. Jadi Nabi itu ngajarin kalau Anda masak, bagi-bagi ke tetangga. Makanan itu dibagi-bagi. Jangan pelit. Ini kadang-kadang kita, buat saya. Banyakin makanannya, dibagiin. Walaupun kanan kiri hanya 2 orang, ya kita bagilah. Dan ini menyebabkan ruhama bainahum. Kenapa? Karena hadiah adalah menumbuhkan cinta. Hadis Nabi. Hadiah mendamaikan kita. Kita berikan hadiah walaupun hanya sayuran. Ya, budaya ini sudah hilang dari kita. Tidak ada lagi budaya untuk menebarkan rahmat dalam bentuk apapun. Rasulullah mengajarkan, coba kalian saling memberikan hadiah. Itulah yang menjadikan kalian saling mencintai. Tetangga kita, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hormatilah tetangganya, muliakanlah tetangganya. Hadis Rasulullah. Inilah yang disebut dengan ruhama bainahum, menebarkan rahmat. Tidak pernah Rasulullah SAW dihadapi oleh orang yang susah dan minta tolong pada Nabi, kecuali Nabi langsung memudahkannya. Diberikan solusinya. Kita kadang-kadang tidak. Betapa banyak zaman sekarang orang yang pelit, kikir. Pemikirannya pelit. Padahal Anda punya ide, punya solusi, begini caranya. Anda tidak punya harta, tidak ada masalah. Tapi lihat redaksi Al-Quran. وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Barang siapa yang betul-betul disempitkan rezekinya, maka berinfaklah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Waktu, pikiran kita, ide-ide kita, alhamdulillah. Anda punya ilmu walaupun sedikit, sedekahkan. Saya nggak punya ilmu. Ya sudah punya tenaga, tuh bersihin kamar mandi, kira-kira gitu.
Kenapa? Ketika kita lihat redaksi-redaksi seperti ini, Masya Allah. Betapa orang itu ruhama bainahum. Berarti setiap setiap Muslim diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Allah. Tiap hari Anda harus menebarkan rahmat. Walaupun dengan senyum. Senyum adalah sedekah. Senyum. Dan rahmat yang Anda tebarkan balik lagi untuk Anda. Kenapa para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu sangat menebarkan rahmat kepada siapapun? Karena di dalam diri manusia, di dalam diri para sahabat, ittiba sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mengajarkan itu diikuti. Rasulullah mendidik. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diikuti, namanya ittiba. Dan itu adalah taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini karena engkau ya Allah aku berbuat, karena engkau ya Allah aku berbuat, karena engkau ya Allah aku berbuat baik, karena bukan karena manusia-manusia ini. Maka tetap dia tidak pernah temporal, tidak pernah terbatas dengan waktu, dengan kondisi dia tetap berinfak. Infak itu dalam arti yang luas, dengan pikiran, tenaga kita. Inilah yang menyebabkan ruhama bainahum. Para sahabat sangat saling mencintai. Mudah-mudahan kita bisa mengerti kalimat ruhama bainahum. Tapi ingat, biasanya kita selalu minta, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah limpahkan rahmatmu kepadaku. Ya Allah, bagaimana Allah akan mengampuni dosa Anda, sementara Anda pun apabila ada orang salah tidak memaafkan. Kan saya selalu memberikan analogi yang sederhana. Kalau saya dekat dengan lampu, maka badan saya bercahaya. Saya dekat dengan AC, maka badan saya akan dingin. Kalau saya dekat dengan api unggun, maka badan saya akan hangat. Kalau saya dekat dengan Allah yang maha pengampun, al-afu, al-ghafur, maka orang yang dekat dengan Allah itu ketika ada orang salah ya sudah dimaafkan. Nah, tapi pusat sakit hatinya tetap, sakit hati tetap, karena itulah Anda ketika merasakan sakit itu dihapuskan dosa-dosa kita. Allah. Kata-kata ruhama bainahum, kita selalu menebarkan rahmat, di antaranya adalah salam. Assalamualaikum. Maukah kamu saya beritahukan sebuah amalan apabila Anda kerjakan kalian saling mencintai? Mau ya Rasul, afsus salam bainakum. Rasulullah mengatakan afsus salam, tebarkan salam. Tapi permasalahannya kita kan reaktif menebarkan salamnya, bukan proaktif. Ada value, ada nilai-nilai yang sangat luhur. Tapi apakah nilai-nilai itu tertanam dalam diri kita secara proaktif atau reaktif? Nggak ngerti antara reaktif dan proaktif maksudnya gimana. Ada orang menghormati orang lain. Respect itu nilai yang sangat luhur. Saya hormati dia. Kenapa? Dia bos saya. Nah, karena status dia bos, maka kita hormati dia. Padahal menghormati itu karena Allah. Karena dia bos saya, dia pejabat, saya hormati. Ketika Anda melihat rakyat jelata diinjek, astagfirullah, dibantai, tembak gas air mata, ya Allah, astagfirullah, ngeri banget. Rakyat apa sih, nggak ada artinya apa-apa. Nah ini hal-hal seperti ini kadang-kala kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan itu karena Allah. Karena Allah maka dia proaktif pada siapapun. Kalau reaktif itu siapa dia, baru kita berlakukan kebaikan. Jangan-jangan kita melakukan kebaikan kepada orang itu karena dia saudara kita, keluarga kita, pejabat, karena apa? Tapi kita akhirnya kepada orang yang tidak kenal, maka kita tidak menebarkan rahmat. Di dalam hadis min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda kehancuran langit dan bumi serta isinya itu kiamat, apabila orang itu menebarkan rahmat kepada yang dia kenal saja. Yang tidak kenal tidak diberikan salam. Kalau dulu masuk tol itu bayar cash, sekarang pakai kartu semua. Assalamualaikum. Apakah Anda memberikan salam? Tidak, paling gini. Udah kasih balikin, nggak pakai terima kasih. Berarti kita ada celah yang kita tidak ambil. Padahal celah itu adalah surga. Kenapa? Tebarkan salam. Kita dapat pahala. Dan yang terpenting bagaimana kita mau menebarkan salam, yaitu kedamaian. Assalam itu kedamaian bahasa Indonesianya. Assalamualaikum. Assalam itu nama Allah. Jadi kita menebarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh. Anda datang ke rest area, masuk musola, pasti muslim semua. Assalamualaikum. Kan bisa kita salam. Anda mendapatkan pahala, Anda tegur. Masya Allah, kan menegur. Dan ia kan Anda mendapat berinfak dengan salam. Oh ya, berinfak dengan salam. Allah memberikan kesempatan kita berinfak dengan menolong orang. Infak itu tidak harus dengan harta. Surat At-Tolak, surat 65 ayat 7. 657.
Berinfak dari apa yang Allah berikan, bukan berinfak dari harta. Ini pernah saya terangkan kesalahan terjemahan. Jadi Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal kufar ruhama bainahum. Mereka jadi didikan para Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat itu saling mencintai, saling menghargai, saling menebarkan rahmat. Kalau minta tolong ditolong, apapun. Nah, ini cobalah. Nah, yang terpenting bagaimana. Nah, ini masuk lagi yang kedua adalah pikiran dan hati kita ini adalah mempunyai rahmat Allah. Nah, ada rahmat Allah. Bagaimana menebarkan rahmat melalui hati dan pikiran. Baik, saya akan gambarkan dan ini sudah saya terangkan dalam hadis. La yadkhul jannata man kana fi qabli habbadha dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar biji zar, sebesar biji sawi, sebesar biji atom, sekecil apapun. Sahabat bilang, ya Allah, gimana masuk surga ya Allah? Ya Allah. Ya Rasulullah, kalau orang berpakaian bagus, beralas kaki bagus, apa ia nggak masuk surga dia takabur? Oh enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai indah-indah. Berarti enggak. Jadi takabur itu gimana? Dua. Ghabtun nas wa batrul haq. Batrul haq itu menolak kebenaran, dinasihatin nggak mau, apalagi untuk ngikut Zoom, ikut kajian, nggak mau dia. Udah tahu, paling cuma itu doang. Alah. Dia belum apa-apa sudah menolak. Maka itu orang seperti ini mesti dia nggak suka baca, nggak suka ngaji, nggak suka menerima ilmu. Jadi namanya fix mindset, nggak nerima. Kadang-kala pendapatnya satu, pendapat orang ulama lain membolehkan Anda mengharamkan, tapi yang lain boleh begini, dalilnya begini. Menolak kebenaran, realitanya begitu. Maka dia merasa paling hebat, paling hebat, paling suci. Salah, benar. Neraka, surga. Neraka, semua surga. Salah, benar. Nah ini yang berbahaya sekali. Kenapa menolak kebenaran? Jadi ada dua, menolak kebenaran dan melihat orang lain lebih rendah. Menolak kebenaran dan melihat orang lain lebih rendah ini adalah ketakaburan. Bagaimana mau menebarkan rahmat kalau melihat orang lain, kerenan saya, apa sih dia? Hebatan saya, orang ini apa sih? Maka ketika kita melihat orang lain, hati dan pikiran kita harus menebarkan rahmat. Bagaimana caranya? Lihatlah orang lain. Kalau Anda merasa lebih hebat dari orang itu, Anda tidak akan bisa menebarkan rahmat sebagaimana dalam surah Al-Fatah pada ayat akhir ruhama bainahum. Tapi lihatlah siapapun depan kita, katakan dalam hati kita, bisa saja orang itu lebih mulia di mata Allah daripada saya. Walaupun dia sedang mau lagi minum bau alkohol, bisa saja dia taubatan nasuha, kemudian dia menjadi soleh dan kesolehannya jauh daripada kita. Bisa saja hal itu tergapai dan terjadi. Oleh karena itu ketika kita melihat orang lain, jangan merasa wala tuzakku anfusakum, jangan merasa kita paling suci, kita lebih hebat, kita lebih pintar, jangan. Maka mata kita, hati kita ketika melihat orang lain harus menebarkan rahmat. Hati itu, ya Allah, bisa jadi orang ini menjadi lebih mulia di mata engkau daripada aku, ya Allah. Subhanallah. Sampai pun kita ngeliat anak-anak, anak kecil, baik, musan lah apa, astagfirullah. Perlu diingat anak-anak kecil ini, mereka belum punya dosa, Anda bahwa dosanya lebih banyak, maka dia lebih mulia di mata Allah. Maka itu Rasulullah SAW menebarkan rahmat kepada siapapun, termasuk anak-anak, menegur, menyapa, memeluk, dan seterusnya. Kadang-kala kita kan malas gitu kan. Bukan anak gue ini, bukan. Tetap Anda harus menebarkan rahmat. Kalau perlu Anda setiap hari itu ada permen di dalam tas Anda. Jadi ada anak kecil bagi permen. Kecil di mata Anda tapi besar di mata Allah. Permen berapa sih? Ada sini, ini permen bagi permen. Ini kisah nyata yang ada di, kalau tidak salah, di negara Turki gitu kan. Ketika dia bagi-bagi, dia selalu berbagi. Ketika berbagi ada CCTV gitu kan. Dia imam masjid, khatib Jumat, imam masjid. Selalu dia memberi. Istilah kemana-mana mau permen karam, ketemu anak-anak, tebarkan rahmat. Subhanallah. Ketika dia bagi, dia wafat saat itu. Itu terekam. Saya yakin bapak-bapak ibu sudah pernah mendapatkan video ini, karena video ini berapa tahun yang lalu ya. Allahu Akbar. Menebarkan rahmat walaupun hanya dengan permen.
Bahkan Rasulullah mengatakan, lindungilah diri Anda itu benar walau besar tamar. Jauhilah api neraka, lindungilah diri Anda dari api neraka walaupun dengan secuil dari kurma. Apalagi Anda ngasih kurma bukan secuil gitu kan. Allah menebarkan rahmat itu luar biasa. Jadi coba setiap saat, setiap di depan saya harus mendapatkan rahmat dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegur. Nah, di sini kalimat ruhama bainahum menunjukkan para sahabat nilainya proaktif bukan reaktif. Kalau reaktif itu terbatas. Contoh, saya gampangnya aja, ada masuk mall, masuk pasar, ada masuk WC, di WC itu kan biasa ada yang nungguin tuh kan, nggak disapa, masuk WC, pipis, pup, apa-apa keluar, buang hajat, keluar lagi. Ini dia berdiri, nggak disapa. Di luarnya ternyata ada orang lagi ngepel, nyapu, beres-beres, lewat aja, kagak pakai permisi. Pas lagi jalan ketemu bos Anda. Pak, apa kabar Pak? Jalan sama Ibu? Iya Ibu, Masya Allah. Sehat Pak? Giliran bos Anda tegur. Tadi tukang yang di WC nggak ditegur. Yang cleaning service nggak ditegur. Siapa dia? Kayak begini nih. Cobalah Anda tegur. Kenal atau nggak kenal. Anda masuk WC. Permisi Mas. Assalamualaikum. Ada WC keluar, Anda cuci tangan, dia nungguin aja. Kalau Anda punya duit lebih, 50.000, itu rezeki kamu. Keren banget. Nggak kenal kita. Suhan. Anda ngasih 50.000 juga nggak bakal kelaparan, duitnya banyak. Orang lagi lewat lagi link service. Assalamualaikum, permisi saya mau lewat. Silakan Pak. Ini buat ente. Wih, makasih Pak, makasih Masya Allah. Cobalah tebarkan rahmat kepada siapa. Ruhama bainahum. Dan ini diajarkan Rasulullah SAW. Sampai kita sekarang kan, kalau budaya orang dulu banget, kalau masak itu masih bagi-bagi tetangga. Nggak nunggu momen. Kadang-kadang kita kan nunggu momen. Momen apa? Lebaran bagi-bagi makanan. Atau momen apa? Ini enggak. Anytime Anda bisa bagi-bagi. Disinilah gambaran orang menebarkan rahmat. Tapi yang terpenting hati dan pikiran kita menebarkan rahmat. Dua, jangan sampai kita menolak kebenaran dan jangan sampai kita melihat kita lebih hebat daripada orang itu. Kerenan saya. Kerenan saya. Jangan. Walaupun tubuhnya penuh tato dan antingan dan bau alkohol saat itu. Bisa jadi dia menjadi orang yang lebih soleh dari kita. Bisa jadi nanti di akhir ternyata surganya lebih tinggi daripada kita. Kita nggak tahu juga. Allahu Akbar. Begitulah mata dan hati kita selalu menebarkan rahmat. Maka selalu saya kasih gambaran, Anda baik apa enggak, gampang. Lihat aja orang lain. Kalau Anda merasa lebih hebat, berarti Anda tidak baik. Kalau Anda ngeliat orang lain, jangan-jangan dia lebih mulia dari saya. Nah, itu Anda baik. So, akhirnya secara natural kata mata dan hati kita ini, pikiran dan hati ini ada cahayanya, maka kita menjadi tawadhu. Itulah gambaran tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Anda akan melihat mereka ruku dan sujud. Dan di wajah mereka nampak bekas sujud. Bekas sujud itu bukan jendolan hitam sini. Tetapi cahaya dalam wajah mereka, yaitu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dan ternyata di muka bumi ini, umat manusia secara keseluruhan, tidak ada yang sedahsyat umat Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini dimukadimai dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Ini sebagai bahan dakwah saya. Jadi saya katakan Anda orang beragama, iya, Anda punya agama, iya, punya Tuhan. Oh, ya jelas semua orang beragama punya Tuhan. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang tiap detiknya dia tunduk dan sujud kepada Allah dan menebarkan rahmat. Oh, kok begitu? Lah, saya tanya Anda, ini agama lain. Apakah Anda tiap hari sujud? Berapa kali sujud satu hari? Enggak pernah. Agama ini enggak pernah. Kita ruku' dan sujud yang wajib saja total semua minimal 51 kali. Rukuknya 17 rakaat, berarti 17 ruku'. Karena ruku' itu gerakan tunggal, enggak ada double. Gerakan satu gerakan di dalam sholat yaitu cuma ruku'. Yang lainnya
dua, berdiri 2 kali, duduk 2 kali, sujud 2 kali, semua dalam satu rakaat. Maka hitungannya berapa rakaat itu berapa ruku, karena ruku setunggal. Oh, 17 rakaat. 17. Nah, sujudnya 17 kali 2, karena 2 kali 34 tambah 17 berarti 51 kali. Umat Nabi Muhammad SAW, dia punya akhlak. Pemahaman akhlak sudah kemarin kita bahas, bukan hanya interaksi sosial, bukan antara manusia dan manusia, tapi seluruhnya kepada Allah, pada diri kita. Akhlak itu jangan dipahami you have to respect everyone. Tidak cukup Anda menghormati siapapun. But respect your God, yourself, everyone and everything. Gimana Anda bisa menghormati siapa pencipta langit dan bumi serta sisinya. Bagaimana Anda bisa menghormati diri kita, keluarga kita, siapapun dan apapun. Dan ini sudah kita bahas. Maka orang yang tidak sholat adalah orang yang tidak punya akhlak. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fixed price, mereka tidak punya akhlak. Berarti semua orang kafir tidak punya akhlak. Yes, karena akhlak pemahamannya begitu. Maka ketika gambaran umat Nabi Muhammad SAW ruku dan sujud, karena umat selain Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ruku dan sujud. Dan bumi ini bulat, setiap detiknya umat Nabi Muhammad SAW pasti ada yang sujud setiap detiknya. Detik ini di belahan bumi lain ada yang sholat isya. Detik ini di belahan bumi lain ada yang sholat maghrib. Detik ini di belahan bumi lain ada yang sholat tahajud. Kok tahajud? Coba. Di Saudi Arabia, mereka belum masuk subuh. Beda 4 jam. Kan? Nah, sekarang di sini ada yang di Amerika atau di Kanada yang hadir di sini. Berapa jam bedanya? Mungkin kemarin ada yang dari Maroko, gitu kan? Jam berapa di sana? Berarti setiap detiknya ada orang yang tunduk, ruku dan sujud. Subhanallah. Umat agama Anda? Agama Anda enggak ada. Sadarkah Anda bahwa itu bukan agama? Yang sebetulnya agama ada inna dina indallahil Islam. Agama cuma satu di muka bumi ini. Apa? Islam. Yang lainnya itu sebetulnya bukan agama. Bagaimana Anda mengatakan agama dan punya Tuhan sementara Anda tidak pernah tunduk dan sujud pada Tuhan Anda? Subhanallah. Nah, disinilah kalimat ruhama bainahum, kita menebarkan rahmat. Rahmat itu karena apa? Karena disuruh oleh Allah. Itu namanya proaktif. Tapi kalau saya menebarkan rahmat karena orang, karena manusia, karena si fulan, karena lingkungan, maka reaktif. Digerakkan oleh makhluk. Kalau digerakkan oleh Allah, proaktif. Saya siapapun saya hormati, saya tegur. Kenapa? Karena Allah nyuruh. Dan Allah memberikan contoh. Anda masuk WC, di situ ada orang nungguin. Oke, dia lebih miskin dari Anda. Oke, lebih rendah. Tapi lihat Allah tetap memberikan rahmat kepada orang itu. Jantungnya berdetak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Paru-parunya bergerak karena bernafas. Siapa yang menggerakkan? Allah. Darahnya mengalir. Siapa yang menggerakkan? Allah. Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Kita pun harus memberikan rahmat. Sampai pun binatang, mentang-mentang ada kucing, ada tendang, yang menggerakkan jantung kucing itu Allah, yang menghidupkan Allah. Allah ngasih rahmat, kita pun memberikan rahmat. Karena kan tadi saya katakan, kalau saya dekat dengan lampu, maka badan saya bercahaya. Kalau saya dekat dengan AC, maka badan saya dingin. Kalau saya dekat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saya menebarkan rahmat. Kalau Anda merasa sudah menebarkan rahmat, padahal Anda pelit, berarti Anda jauh dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini kita harus melihat, dan menebarkan rahmat itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Betapa banyak orang itu tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Karena hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri. Padahal itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang suami istri kagak tegur-teguran, kagak ngomong. Alah biarin dia. Ada kemarin curhat, 2 tahun dia nggak pernah tegur-teguran. Istrinya di lantai 2, rumahnya gede, suaminya lantai 1. Nggak pernah tegur-teguran. Kalau ada butuh WA-an, di rumah WA-an. Suami istri. Subhanallah, kagak bisa ngobrol nanti. Itu bagaimana mau menebarkan rahmat? Kenapa? Karena dia berpikir hidup sesuai dengan aku. Hidup itu sesuai dengan Allah. Allah melarang kayak gitu. Tegur, sapa. Subhanallah. Jadi kita ini melakukan sesuatu bukan karena manusia. Oh dia bikin nggak enak, saya juga bisa. Orang Betawi bilang, lo jual gue beli. Lo bikin gedek, gue juga bisa bikin gedek. Lo bikin marah, saya juga bisa. Nah kayak gitu siapa yang nyuruh? Itulah yang menyuruh hawa nafsu. Kita ini mengikuti perintah Allah.
Menebarkan rahmat karena Allah menebarkan rahmat. Anda benci dengan pasangan hidup Anda, tapi Allah memberikan rahmat kepadanya. Anda juga ikut memberikan rahmat. Kalimat ruhama bainahum itu dahsyat. Maka nah lihat ini. Bagaimana dalam surat itu ruku dan sujud hubungan individual vertikal yang sangat sakral itu dikaitkan dengan hubungan sosial horizontal. Tahu dari mana wajah mereka bekas sujud? Maksudnya orang yang tawadhu, rendah hati. Bekas sujud. Ini wajah ini adalah lambang kemuliaan. Ini sama dengan kulit yang paling bawah ketika kita sujud. Kulit paling bawah. Karena kan kaki kita disujud begini. Jadi kulit yang paling bawah sejajar dengan kulit yang paling kita muliakan. Di bawah kaki kita ini, kalau kita sujud kan gini nih, begini. Gitu kan kaki kita. Berarti ini kulit paling bawah. Sementara ini sama sejajar. Ya Allah, di hadapan Engkau ya Allah. Subhan Rabbil A'la. Ya Allah, Engkau maha suci. Dan Engkau maha tinggi ya Allah. Maha tinggi, aku maha rendah. Ya Allah, Engkau maha suci, aku banyak dosa. Nah begini. Setelah dia sholat akan nampak wajahnya tawadhu. Yang aneh kan dia sholat tapi sombong. Inilah aku, inilah aku, inilah saya, inilah saya. Tebar pesona, menunjukkan who am I. Share di WA group menunjukkan siapa saya, siapa saya, siapa. Allah. Orang seperti ini mesti jiwanya sakit. Buktikan dia jiwa sakit. Pasti dia gampang baper, gampang marah, gampang tersinggung. Barang siapa yang gampang baperan, bawa perasaan, gampang ngambekan, marah, fragile ataupun apalah gampang hancur, itu sesungguhnya jiwanya tidak kuat karena membesarkan dirinya sendiri. Maka kata-kata wajah mereka nampak bekas sujud. Si mau fi wujumin athari sujud. Pada kita ruku dan sujud itu wajah kita ke bawah kan melihat tanah. Disitulah kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tubuh kita akan habis dimakan tanah. Masa kagak sadar-sadar. Padahal kita setiap hari melihat tanah. Tapi lupa mati, lupa mati, lupa mati. Bagaimana Anda ruku dan sujud setiap hari tapi lupa kematian. Padahal kita akan kembali ke tanah itu. Balik lagi kita ke tanah. Tubuh kita dari tanah. Akan habis dimakan tanah. Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, berarti orang Islam harus menebarkan rahmat. Tapi menebarkan rahmat siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla, bukan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang harus kita review. Jangan sampai reaktif. Ternyata ketika kita wafat, udah akhirat berbuat baik kita nol di mata Allah. Kenapa reaktif? Karena Anda berbuat baik karena manusia. Anda berbuat baik karena manusia. Anda bukan karena aku. Wah, repot. Semua amal-amal apapun pasti berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal apapun itu sangat terkait dengan niat. Dan orang itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, kalau di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah melakukan ini, melakukan ini. Allah tahu isi hati Anda. Dia melakukan karena aku. Maka itu saya kesal ya. Gedek, nggak mau negor. Nggak mau. Tapi Allah nyuruh negor. Apa kabar? Padahal gedek nih. Berarti Anda tunduk karena Allah. Itu namanya muhsin. Orang selalu berbuat baik. Muhsin itu dia digerakkan karena Allah. Dia dilihat oleh Allah minimal. Atau dia melihat Allah. Anta'budullah karena ketarafa ilam takun tarafa innahu yarab. Anda beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, ingat Allah melihat Anda. Berarti kita show off ke Allah. Ya Allah, Allah melihat saya berbuat baik Allah. Nanti orang yang dapat kebaikan dari kita, tumben. Nyakitin ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena Allah nanti kata Anda di hadapan Allah, hambaku tetap taat kepada Allah. Maka ada istilah. Ria itu bukan hanya berbuat baik untuk dipuji manusia, tapi berhenti dari buat kebaikan itu pun ria gara-gara manusia. Suami istri saling memboikot, yang ini boikot, ini boikot. Sama anak diboikot, semua boikot. Sama teman, gak usah, biarin, biar dia tahu, biar dia rasa. Anda boikot itu karena mengikuti hawa nafsu, nol nanti di mata Allah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, apakah saya lillah ataupun manusia buat karena manusia? Apakah iya suami saya na'budu dua, iya suami saya nasain, atau iya karena na'budu dua, iya karena nasain, atau iya manusia na'budu dua, iya manusia nasain, atau iya karena na'budu dua, iya karena nasain? Ya, kapan Anda bisa melihat itu? Kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak baik, kalau ada suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, maka kita kembalikan kepada Allah. Bahasanya hasbi Allah. Kembalikan pada Allah.
Maka itu bekas sujud kita nampak. Kenapa? Karena kita orang tawadhu. Toh kita membesarkan Allah, ya Allah. Tidak membesarkan diri kita. Sekali saja Anda membesarkan diri Anda, pasti Anda gampang tersinggung. Mesti gampang tersinggung. Tapi kalau Anda membesarkan Allah, orang menghina kita, mencaci maki kita, kita berbuat baik. Pada orang yang mengkhianati kita, ngebohongin kita, menjahatin kita, ya Allah, mintanya ke Allah. Nah itu. Di situ beratnya luar biasa. Maka mampukah kita berbuat kebaikan karena Allah? Rahmah bainahum. Maka dilihat redaksinya. Tarahum ruka'an sujjadan yabdahuna fadlan min Allah wa ridwana simau fi wujuhihim min athar sujud. Mereka itu ruku dan sujud dan Anda akan melihat wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud. Karena wajah mereka membawa kedamaian, tawadhu. Wajah mendapat kedamaian. Kenapa? Karena pikiran hati sudah mendapatkan cahaya Allah. Cahayanya Allah apa? Ya Allah, bisa jadi orang itu lebih mulia di mata Engkau ya Allah daripada saya. Maka kacamata rahmat inilah yang harus kita install. Kadang-kadang Pak Ustadz, saya sudah doa, saya sudah begini, tapi susah, kayaknya doa saya tidak dikabul. Doa Anda tidak dikabul, bisa jadi karena dosa-dosa kita tidak menebarkan rahmat. Bagaimana Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita kalau kita tidak menebarkan rahmat? Banyak orang punya harta tapi tidak punya kedamaian. Bagaimana mendapatkan kedamaian? Toh dia juga tidak menebarkan kedamaian. Maka ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang seperti apa yang paling baik di mata Allah? Dan perbuatan apa yang paling baik di mata Allah? Orang yang paling baik di mata Allah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan ikhlaqul surya itu membahagiakan orang lain. Subhanallah. Jadi kalimat turhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, ruku dan sujud. Karena umat manusia hanya umat Nabi Muhammad SAW yang ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujud itu nampak dalam perilaku sehari-hari. Kenapa dia tawadhu, orang yang rendah hati, tidak menunjukkan who am I, who am I, who am I. Karena nanti ketika kita wafat sudah tidak disebut lagi nama kita. Berapa minggu yang lalu kita nyeleneh. Seandainya tahun ini adalah tahun 2122. 2120. Di mana kita? Di dalam tanah, dikubur. Nah, kalau kita dalam kubur itu berarti apa yang kita punya, harta kita, perusahaan kita semua kemana? Tidak kita bawa apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepada engkau wahai manusia, hari yang tidak ada manfaatnya, harta kalian, keturunan kalian tidak ada manfaatnya kecuali hati yang bersih. Maka itu kita tahu bahwa betapa banyak perilaku kita tanpa kita sadari tidak menebarkan rahmat. Disitulah yang menyebabkan rahmat Allah pun tidak turun kepada kita. Kenapa? Karena Anda jarang menebarkan rahmat. Subhanallah. Wajah kita, siapa sih? Nah, terus wajah bekas sujudnya mana? Hilang. Padahal tunjuk sujud, ya Allah. Orang yang dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, dikit saya. Oh, di WA grup, inilah saya, inilah saya, inilah saya. Ada tuh, dengerin jengah gitu kan. Nah, ini menunjukkan orang ini mesti sakit jiwanya. Karena orang yang betul-betul mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dia tidak menunjukkan saya. Itulah jiwa yang sehat. Namanya an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an tadi, dari hadis-hadis tadi, lihat pohonnya ini belum selesai ya. Kita lanjutkan. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghdha fastawa 'ala suqi. Seperti pohon yang dari benih lama-lama besar, tunas besar-besar sehingga orang ketakutan. Orang-orang kufar tuh ketakutan. Gawat orang Islam. Nah, sekarang umat Islam nggak ada yang ditakuti. Orang Islam malah takut sama musuh Islam. Redaksi Al-Quran, didikan para nabi dan rasul itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat, bagaimana para sahabat ditakuti oleh orang-orang kufar dalam peperangan-peperangan. Nah, kita malah sebaliknya sekarang, perpecahan. Yang satu merasa paling benar, yang satu merasa aduh. Nah, di sini terjadi perpecahan umat Islam. Padahal redaksi Al-Quran seperti pohon yang dahsyat, menjulang ke atas tuh, yang kuat dan kokoh. Nah, gambaran pohon ini akarnya menancap perut bumi, cabangnya mencakar langit. Seperti ini yang tadi kan surah Al-Fatah, seperti surah Ibrahim. Surah Ibrahim digambarkan redaksi Al-Qur'annya, wah, kasyajarah thayyibah, asluha tsabit wa faruha fis sama.
pohon yang kuat, yang bagus, akarnya menancap berbunyi kokoh, dan cabangnya menjulang ke langit. Seakan-akan bertemu dengan Allah, yaitu ihsan. Dia merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah Bapak-Bapak Ibu, mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam menebarkan rahmat. Coba sesekali Bapak-Bapak Ibu, khususnya emak-emak nih, kalau masak yang agak banyak, kirim ke tetangga kanan kiri dah. Jangan masak hanya untuk porsi kita, kita bagi-bagi. Itu menebarkan rahmat. Jangan nunggu hari Jumat, anytime. Upayakan kita berbagi. Kemudian hati dan pikiran kita, biasa kita merasa lebih hebat. Ya Allah, bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah, dibiasakan. Sehingga kita menebarkan rahmat. Apapun, harus kita tebarkan rahmat. Apapun. Ada naik mobil, ada orang ngasih sen, rem, kasih dia lewat. Kan menebarkan rahmat. Tafassahu ya sahilakum, lapangkan, maka Allah akan melapangkan kita. Kadang-kala gua dulu gitu. Kadang-kala orang mau U-turn, mau balik arah susah banget. Kenapa? Saya dulu. Kadang-kala kenapa dia tidak menebarkan rahmat? Harusnya udahlah, kasih orang lain, biarin dia lewat, kita dapatkan pahala dari Allah. Kita prem orang lewat, masya Allah, dapat pahala. Subhanallah. Ini kadang-kala saya dulu. Terus kapan ininya apa buat orang lain? Terus Anda mikirkan diri Anda, tidak cukup hidup memikirkan diri kita. Pikirkan orang lain, berbagi. Sekarang kita kan melihat betapa banyak kemiskinan semakin tajam. Zaman sekarang kemiskinan semakin tajam, semakin dahsyat, semakin meningkat. Bagaimana kita bisa menjadikan kesempatan emas untuk berbagi rahmah bainahum. Dan ingat, Allah akan membalas ini semua dengan berlipat ganda. Jadi kadang-kala kita lupa bahwasanya Allah SWT melapangkan kita apabila kita selalu melapangkan orang lain. Bahkan dalam hadis ada orang yang selalu melapangkan orang lain, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kita malas. Selama Anda bisa melakukan untuk orang lain, why not? Apapun namanya, bentuknya apapun, terserah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya rasa untuk kajian kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita memahami ajaran agama Islam dengan praktek, bukan hanya dengan teori. Ya, kalau dengan teori saja mah Allah. Maka kita coba untuk merubah mata kita dulu, merubah hati kita. Kita melihat orang lain, bisa jadi itu lebih mulia dari saya, bisa jadi, dan seterusnya. Melihat orang lain, saya harus bantu dia harus mendapatkan sesuatu dari saya harus berbagi, apapun bentuk berbaginya, apapun. Jangan sampai kita sebaliknya, dapat apa, dia bos, dia pejabat, kita deketin, kita dapat ini. Anda kontraknya dengan manusia, kita hidup kontrak dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Fatihah ini tergambar bagaimana karakter Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Dan semua akhlak dikaitkan dengan iman. Kalau tanpa iman, sebaik apapun akhlak Anda, tidak mulia di mata Allah, tapi bisa jadi mulia di mata manusia. Dan kita adalah mengejar mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu diingat Bapak-Bapak Ibu, jangan sampai kita hati ini kotor hanya karena merasa paling hebat, paling benar. Jangan ya. Astagfirullahaladzim. Walaupun dia anak kecil, bisa jadi orang itu lebih mulia daripada saya. Walaupun dia sekarang bodoh, bisa jadi dia menuntut ilmu, dia lebih mulia dari saya. Walaupun dia sekarang miskin, kayaan saya, dia miskin, punya apa sih? Bisa jadi bukan dengan kemiskinannya, dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia termasuk ahlul bala. Kita tidak tahu. Itulah rahasia Allah Azza wa Jalla. Dirahasiakan agar manusia tidak takabur. Allah alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Dewa? Belum ada Pak, belum. Cuman ada ini Pak, titipan doa gitu Pak, yang baru saja pulang ke rahmatullah. Ada namanya? Ini Pak, Di mana? Beni Akbar bin Patah.
tadi subuh Pak. Pindah langsung. Baik, kita doakan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang wafat ini juga saudara-saudara kita yang saya share beberapa orang yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diingat, kita pun akan wafat. Dan itu pasti. Hanya orang yang cerdas saja. Dalam hadis, Al-Kais man dan nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, cerdas, yaitu orang yang bisa menguasai nafsunya dan mempersiapkan untuk kematian. Persiapan kematian itu cerdas. Kadang-kadang kita tidak cerdas karena tidak mempersiapkan kematian. Ini kita doakan juga Stephen Indra Wibowo ya, pendiri Mu'alaf Center juga kita doakan. Siapapun dari orang-orang beriman, kita doakan agar mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'aluka ya Allah biasma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam bismikal 'azimil 'azam wa bismikal kabiril akbar. Nas'aluka ya Allah بنا لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا مؤتي يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك الذي قدرت به على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, cinta-Mu kepada kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ampunilah dosa-dosa diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami semua, ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas. Berikanlah kepada mereka yaitu maghfirah-Mu, ya Allah, yang maha pengampun. Kalau yang maha pengampun, tidak ada satupun dosa yang mengampuni kecuali Engkau yang maha pengampun, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi mereka yang telah wafat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum wa anta khairul munzilin. Allahumma aj'al quburhum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburhum hufratan min hufran nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma in kanu minal muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu minal musii'in fatajawaz an sayyi'atihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, nas'alullah azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasyanda syafi la shifa illa shifa wa shifa la yaghadir saqam. Sembuhkanlah bagi mereka yang sakit, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, ya Allah, mudahkanlah mereka. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits la takilna anfusana tarfata a'yunina wasli lana syu'unana kullah birahmatika ya arhamar rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi, Dewa? Tidak ada, habis. Belum Pak, belum ada pertanyaan, belum ada yang ngacungin tangan juga. Cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di waktu yang lain. Saya mohon maaf atas kesalahan kekhilafan saya.
Dan saya juga minta doa Bapak Ibu, mudah-mudahan urusan kami khususnya untuk anak yatim piatu dan duafa ya selesai mudah-mudahan ya. Karena ini kaitannya dengan kepolisian ya. Kalau polisi tegas mana yang hak yang batil udah selesai sebetulnya. Padahal kita udah jelas di pengadilan jelas, tapi ya begitulah kondisi Indonesia ya. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua dan Allah membuka jalan semua problematika kehidupan kita. Tebarkan rahmat, maka yang di langit akan melimpahkan rahmat. Biasakan kita senyum, tegur sapa. Kalau perlu kita masakin orang lain, masak yang banyak lah, bagi-bagi kalau perlu. Dan itu dianjurkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi